Perseteruan antara Adly Fairuz dengan ibunda Angbin Rishi, Yuliana Wirati, kembali mencuat. Ya, Adly Fairuz sebelumnya telah melaporkan ibu mertuanya ke Polda Metro Jaya sejak bulan Desember 2019 lalu. Adly Fairuz saat itu bersama sang istri Angbin Rishi melaporkan Yuliana Wirati lantaran postingannya yang mengungkapkan bahwa Angbin mengalami kekerasan dalam rumah tangga, dan pihak kepolisian pun telah memanggil ibunda Angbin beserta Angbin dan Adly Fairuz. Dalam klarifikasi tersebut, Angbin membantah bahwa tudingan KDRT yang disebutkan ibunya kepada Adly tidaklah benar. Lantas, benarkah hal ini yang mendasari Adly melaporkan ibu mertuanya atas dugaan pencemaran nama baiknya? Dan seperti apakah perkembangan laporan tersebut? Yang melaporkan ke sini itu atas nama saudara SA, ya, inisialnya adalah advokat atau pengacara dari saudara MAF, ya. Saya pakai inisial saja ya, karena memang ketentuannya seperti itu. Terlapornya adalah saudari YW. YW ini adalah mertua dari saudara MAF. Dilaporkan ke Polda Metro Jaya tentang pencemaran nama baik. Itu bulan 12 tahun 2019 yang lalu. Di sini diatur di pasal 27 ayat 1 kalau nggak salah di Undang-Undang ITE tentang pencemaran nama baik sejak tahun 2019 dilaporkan. Kita sudah mengklarifikasi seluruhnya, baik itu pelapor saudara MAF sendiri, kemudian istrinya MAF, kemudian terlapor juga sudah kita klarifikasi. Ada beberapa saksi-saksi yang lain juga sudah kita klarifikasi. Kemudian ada beberapa juga alat bukti yang lain yang dia perlihatkan. Karena di sini kan ada cuitan daripada saudari YW yang terlapor ini yang menyampaikan bahwa sesuai apa informasi yang diterima dari anaknya, istrinya si pelapor, bahwa dia sering dianiaya pada saat itu, ya, sering dianiaya oleh si pelapor atau saudara MAF, sering ada kekerasan dalam rumah tangga. Kenyataannya setelah dibuat diklarifikasi, istri dari MAF tidak mengakui bahwa tidak pernah dia menyampaikan kepada ibunya atau saudara YW. Nah, ini yang menjadi dasar dengan laporan dipersangkakan. Wah, jadi sebenarnya di sini kalau Adly jadi disudutin tuh enggak sebenarnya, karena dia nggak pernah mencoba menjauhkan saya dan ibu saya. Bukan orang yang nggak benar ya, karena kalau misalkan dia bukan orang yang baik-baik, tidak mungkin keluarga besar saya mau menerima Adly, dan dia juga punya hubungan dengan saya. Ada tujuannya gitu, dia melamar saya dengan secara baik. Segala upaya dan usaha pun telah dilakukan pihak kepolisian untuk memediasi konflik keluarga antara Adly Fairuz dan ibu mertuanya, Yuliana Wirati. Namun, sayang, mediasi yang telah dilakukan sebanyak 2 kali itu justru tak menemui titik terang. Adly bersikeras ingin melanjutkan laporannya tersebut. Sekalipun wanita yang dilaporkannya itu adalah ibu mertuanya sendiri. Meskipun begitu, Kombes Yusri Yunus berharap masih ada secercah harapan agar Adly dan ibu menempuh jalur damai sesuai dengan surat edaran Kapolri tentang kasus pencemaran nama baik yang seharusnya mengedepankan mediasi. Lagi pula mengingat bulan suci Ramadan, akankah Adly memaafkan perbuatan ibu mertuanya dan mencabut laporan polisinya? Awalnya sudah sempat dari penyidik melakukan mediasi, karena ini yang dilaporkan adalah mertua kandungnya sendiri, mertua atau istri atau orang tua kandung daripada istrinya itu. Yang sebenarnya kami pun penyidik juga mengharapkan di mediasi. Sudah dilakukan mediasi terhadap pelapor dan terlapor, dengan harapan pelapor ini, karena namanya mertua ya sama aja kayak orang tua sendiri. Ya, masa orang tua sendiri dilaporkan, itu mertua sendiri, tapi kan tetap hukum ya hukum.
tetapi tidak ada titik temu. Ya, tidak ada titik temu. Tetap pelapor saudara MAF tetap ngotot, tetap harus dilanjutkan kasusnya. Kemudian bergulir kasusnya naik sampai dengan sidik. Keluar surat edaran Pak Kapolri tentang penanganan kasus pencemaran nama baik, untuk sebaiknya dikedepankan dari restorasi justice di sini. Kita memediasi lagi, ya, kita lakukan mediasi kedua. Kita harapkan pelapor ini sudahlah, ini mertuamu ini sama dengan orang tua, kita sampaikan seperti itu lagi. Mudah-mudahan ini masih ada waktu lagi, ini kan di bulan suci Ramadan ini, dua-duanya bisa kembali jadi keluarga yang sakinah lah. Kita mengharapkan, ini penyidik mengharapkan seperti itu, karena memang ada juga surat edaran dari Pak Kapolri kan sudah jelas, untuk kasus pencemaran nama baik sebaiknya dikedepankan adalah restorasi justice, untuk bisa dimediasi terlebih dahulu, untuk sebaiknya sudah didamaikan saja. Ini harapan dari penyidik dalam hal ini. Tetapi karena bersikeras terus, nanti akan kita, karena sudah naik tingkat penyidikan, kita akan gelar perkara lagi bersama-sama dengan Mabes Polri untuk bisa mengambil jalan tengahnya. Masih ada waktu, kami mengharapkan pelapor bisa di bulan suci ini kan tambah amal nih Pak Saudara MAF, untuk bisa berbaik hati, memaafkan, mudah-mudahan di bulan suci ini. Itu harapan kami, ya. Tanpa mengurangi rasa hormat saya terhadap ibu saya di sini maksudnya tidak ingin kurang ajar sama ibu saya atau tidak menghormati ibu saya. Saya sayang sama ibu saya dan ibu saya juga tahu itu. Saya tahu itu bukan anggebin. Saya tahu anak saya. Jadi saya tahu di belakang ini ada dalangnya. Dan itu akan saya ungkap, tapi nanti. Sudah. Saya ini difitnah. Dihina. Ya, berbagai macam ya. Tapi buat saya, apapun itu yang dilontarkan anak saya tetap menyayangi anggebin. Perseteruan Angbin dengan sang ibu memang telah terjadi sejak lama di tahun 2018. Berawal dari 3 tahun lalu, Angbin rela meninggalkan sang ibu dan kabur ke rumah ayahnya. Angbin mengungkap alasan dirinya melakukan hal tersebut lantaran mendapat perlakuan kurang menyenangkan dari wanita yang telah bercerai dari ayahnya itu. Angbin juga diketahui tak mendapat restu untuk menikah dengan Adly Fairuz karena saat itu usianya masih 21 tahun dan telah menyiapkan pria pilihannya. Imbasnya, saat lamaran Adly dan Angbin digelar, sang ibu bahkan tidak diundang hadir di momen spesial tersebut. Saya tahu itu bukan anggebin. Saya tahu anak saya. Jadi saya tahu di belakang ini ada dalangnya. Dan itu akan saya ungkap, tapi nanti. Saya mengenal Anggebin, anak baik bukan seperti ini. Saya nggak mengerti kenapa selama Anggebin pergi dari rumah 1 tahun lebih lah. Anggebin keluar dari rumah itu 17 Maret 2017. Itu Anggebin tidak kontak dengan saya. Dia pergi ke rumah Tommy Rishi. Tommy Rishi itu bapaknya. Seharusnya sebagai seorang ayah mengajar anaknya untuk menjadi lebih baik. Jangan anak itu menjadi ya seperti ini gitu loh, yang seperti tidak mengenal ibunya. Mama ada ketidakcocokan karena bukan masalah apa-apa ya. Mama cuma bilang karena Anggebin ini kan masih terlalu, masa itu Anggebin umur 18 tahun. Jadi mungkin masih belum stabil. Jadi Mama bilang ya udah Adly, lebih baik ini dulu berteman dulu deh. Abis sering suka berantem kan, curahan Anggebin kepada saya. Cuman saya pikir ya udah temenan aja kan lebih enak. Kenapa saya bisa pergi ke rumah ayah saya? Karena saya mengalami kekerasan yang saya nggak akan mau jelasin itu apa, karena itu adalah aib permasalahan keluarga dan saya tidak mau. Adek temuin Mama ya. Mama kangen sama Adek.
Mama sayang sama adek. Jadi saya harus ngomong menurut saya. Kenapa saya bisa mengalami kekerasan? Karena ibu saya itu tidak pernah setuju. Ibu saya dan suaminya tidak pernah setuju saya sama Adli.